Mari kita bersama-sama membaca Markus pasal yang keempat. Kita membaca dari ayat yang ke-30 sampai 34. Ini bagian kali kedua kita membahas bagian ini. Saya membacakan bagi saudara sekalian Markus pasal yang keempat, ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Markus 4 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami memohon berkat, kami mengemis berkat. Berikanlah firman kepada kami. Kami tidak bisa hidup jika Tuhan tidak memberkati kami. Singkirkanlah keangkuhan di dalam hati kami, sehingga kami siap ditegur oleh-Mu. Singkirkanlah keraguan di dalam hati kami, sehingga kami diteguhkan oleh janji-Mu. Singkirkanlah segala hawa nafsu dalam hati kami, sehingga kami dapat menerima penghiburan dan sukacita dari kebenaran firman-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan di dalam hati kami, sehingga kami menerima segala arahan untuk hidup suci yang Tuhan rela berikan dari firman Tuhan. Singkirkanlah pengenalan yang salah akan Tuhan kami, sehingga pengenalan yang salah itu diganti dengan pengenalan dari firman-Mu, sehingga kami mengenal Engkau dengan benar. Tolong hamba-Mu yang hina ini, di dalam segala kelemahannya, Tuhan pakailah dia, sehingga Roh Kudus-Mu bekerja dengan limpah, meskipun di dalam keterbatasan dari hamba-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita masih membahas mengenai perumpamaan biji sesawi. Dari biji sesawi yang kecil, tumbuhlah pohon yang besar. Pohon yang besar dengan dahan yang kuat menjadi tempat burung-burung bersarang. Nah saudara, banyak gambaran di dalam perjanjian baru adalah gambaran yang berulang di dalam perjanjian lama. Ada dua tokoh penting di dalam studi perjanjian baru. Yang pertama adalah seorang bernama Richard Hays. Seorang lagi adalah seorang bernama Gregory Beale. Richard Hays seorang Arminian dan punya kelonggaran berteologi sehingga cukup banyak ajarannya yang tidak bisa diterima di dalam tradisi reform Injili. Tapi Gregory Beale adalah seorang reform yang pengajarannya sangat banyak dipakai di dalam gerakan reform Injili. Nah saudara, meskipun Richard Hays punya kecenderungan terlalu bebas, namun dia memberikan ajaran yang saya pikir sangat penting untuk kita semua ingat. Yaitu dia mengatakan di dalam kitab suci ada 3 hal yang terdapat, yang saling referensi satu dengan lain. Satu bagian akan mengingatkan kita akan bagian yang lain. Nah caranya bagaimana? Yang pertama, caranya adalah kutipan langsung. Misalnya bagian Alkitab mengatakan, ini terjadi supaya genaplah firman yang dikatakan. Nah ini kutipan langsung. Tapi ada yang kedua, selain kutipan langsung, ada yang disebut dengan alusi. Alusi ini adalah kemiripan dari sebuah cerita. Jadi saudara menangkap cerita ini kok agak mirip ya. Waktu saudara melihat atau membaca, Yesus Kristus masih bayi, disembah oleh orang Majus. Setelah itu orang Majus pergi tidak mau bertemu Herodes. Karena diperingatkan oleh malaikat, jangan ketemu Herodes. Herodes marah. Kenapa malaikat tidak ketemu, kenapa orang Majus, bukan malaikat ya. Kenapa orang Majus tidak mau ketemu saya? Dia menjadi marah dan dia memutuskan membunuh anak-anak di Bethlehem umur 2 ke bawah. Nah saudara langsung ingat, dulu pernah ada loh kejadian seperti ini di Mesir. Ada Firaun yang jahat mengatakan, saya mau bunuh anak-anak orang Israel supaya jumlah mereka tidak tambah banyak. Nah saudara, ini namanya adalah alusi. Ada kemiripan peristiwa, tetapi 2 peristiwa yang beda. Nah ini merupakan alusi dari kisah Alkitab. Yang ketiga, Richard Hays mengatakan echo.
Ada eko dari Alkitab. Dan dia membagikan apa syarat-syarat untuk satu bagian disebut eko dari bagian lain. Tapi kita tidak bahas ini secara detail. Nah, eko berarti ada gema dari bagian lain. Gema ini bisa berbentuk cerita, tapi itu namanya alusi. Tapi kadang-kadang berbentuk simbol. Nah, simbol di satu tempat ternyata pernah dibahas di tempat lain. Nah, ketika saudara coba kaitkan hal-hal seperti ini, baru saudara sadar. Ternyata Alkitab menyediakan metode interpretasi dari dirinya sendiri. The Bible interprets the Bible. Scripture interprets Scripture. Satu bagian dari kitab suci menjadi alat untuk menafsirkan bagian lain dari kitab suci. Nah, ini memberikan kelimpahan dan sudut pandang waktu kita bahas satu bagian. Termasuk di dalam Markus. Di sini ada gambaran tentang pohon. Langsung imajinasi saudara dimunculkan dari ketekunan pembacaan kitab suci. Maka saudara tekunlah baca kitab suci. Karena kitab suci adalah buku yang akan menghasilkan buah setelah ada ketekunan. Sebenarnya apapun akan menghasilkan buah setelah ada ketekunan. Saudara tekun, saudara akan mencapai jarak lebih jauh daripada orang yang menghendaki ada boost mendadak, ada dorongan besar, tapi dia malas mengerjakan rutinitas. Rutinitas itu penting. Orang yang secara rutin berolahraga, dalam waktu yang cukup, tidak langsung, badannya akan jadi sehat. Orang yang cuma mau langsung dapat efek, akhirnya badannya rusak. Karena tidak punya rutinitas yang membuat badannya pelan-pelan beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan. Demikian saudara mengerjakan pekerjaan. Hari demi hari kerjakan, akhirnya ada buah. Demikian orang yang bertani, hari demi hari menangani ladang, baru pada musim panen mendapatkan buahnya. Demikian pembacaan kitab suci. Saudara baca seperti tidak ada makna, saudara baca seperti tidak ada nasihat langsung. Kita maunya dapat nasihat langsung ya. Baca pagi, siangnya langsung dapat perwujudan dari bacaan. Pagi-pagi membaca, jika engkau adalah milik Tuhan, biarlah sinar Tuhan bercahaya atas engkau. Dan siang-siang mati lampu. Wah, saudara mengatakan ini efek negatif dari kitab suci. Saya baca kitab suci ada sinar, sekarang malah mati lampu di kantor saya. Maka saudara buka jendela, begitu jendela dibuka sinar mentari masuk, saudara langsung menganggap ini hint dari Tuhan. Ada omen, ada pertanda dari surga untuk saudara. Itu cara yang salah untuk melihat Alkitab. Alkitab tidak memberikan omen. Alkitab tidak memberikan petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda yang bersifat miraculous. Alkitab memberikan dampak dan buah kepada orang yang tekun. Orang yang baca meskipun belum mengerti. Orang yang baca meskipun tidak tahu Tuhan mau saya lakukan apa sepanjang hari. Saudara bukan instan dapat kitab suci, membaca kitab suci, dapat pengertian, aplikasinya langsung 3 jam kemudian. Tidak. Nah, saudara mempunyai ketekunan, saudara akan berbahagia. Ada orang baca Alkitab selama 2 tahun terus bolak-balik. Dia baca Alkitab 1 kali sampai selesai, tahun berikutnya dia baca lagi sampai selesai. Tahun ketiga dia lakukan lagi 3 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu dia mulai sadar, ternyata Tuhan memberkati dia. Waktu dia dengar khotbah dia sangat menikmati. Kenapa menikmati? Karena dia ingat bagian kitab suci di dalam bentuk kisah yang pernah dia baca. Nah, kapan bentuk kisah itu terbentuk dalam pikirannya? Ketika dia membaca tuntas dari Kejadian sampai Wahyu kali ketiga. Dan itu perlu tahun ketiga. Nah, saudara, kalau saudara belum pernah baca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu, saudara orang Kristen yang sangat buruk. Mungkin engkau tidak terlalu beda dengan orang kafir yang belum beriman kepada Tuhan. Karena belum pernah selesaikan pembacaan kitab suci. Kalau saudara mengatakan, maaf Pak, saya baru jadi Kristen 6 bulan lalu. Nah, saya maklumi, oh baru jadi Kristen 6 bulan lalu. Iya, jadi baca Alkitabnya baru sampai Kejadian sampai Maleaki. Oh, itu sangat dimaklumi. Tapi kalau ditanya, sudah jadi Kristen berapa lama? Ya, ini tahun ke-17, sweet 17. Baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu berapa kali? Sweet. Belum pernah, ya hampir. Saudara mirip orang kafir. Jangan jadi orang Kristen yang cuma mengaku Kristen, tapi tidak pernah baca kitab suci sampai tuntas. Aduh Pak, ngapain baca kitab suci sampai tuntas? Nggak ngerti. Loh, memang nggak ngerti kok. Baca dulu 5 kali baru pelan-pelan ngerti. Loh, kalau baca 5 kali kan lama Pak, perlu 5 tahun. That's it. Tekunlah membaca. Tekun baca. Dalam tahun-tahun ke depan baru saudara menuai hasilnya. Tuhan bukan Allah yang bisa dipermainkan.
Jika saudara tidak menabur di dalam ketekunan, saudara nggak akan menuai apapun. Jika engkau tidak persevere di dalam kekudusan, dalam pembacaan kitab suci, engkau tidak mungkin mendapatkan kelimpahan mengenal firman Tuhan. Banyak orang meremehkan Alkitab dan akhirnya hidupnya dangkal dan remeh. Saya tidak mengatakan kesuksesan finansial. Banyak orang uangnya banyak tapi hidupnya dangkal. Banyak orang sukses karena pintar dan mendapatkan gelar tinggi. Tapi kerohaniannya dangkal, apa gunanya? Nah, orang mau bertumbuh secara spiritual tidak mungkin bisa dia capai jika dia tidak membaca dengan tekun kitab suci. Baca dengan tekun. Saudara membaca 1 kali sampai tuntas, saudara membaca 2 kali sampai tuntas, mungkin perlu 2 tahun. Saudara baca 3 kali sampai tuntas, mungkin perlu 3 tahun. Kalau saudara mengatakan, gimana Pak membaginya? Oh ada, tiap tahun Karawaci membagikan panduan membaca Alkitab, silakan pakai. Nah, saudara membaca terus, pelan-pelan eko Alkitab mulai terpancar dalam pikiran saudara. Waktu saudara membaca Markus, saudara ingat bukankah di perjanjian lama ada gambaran tentang pepohonan? Dahan yang kuat dan burung-burung bersarang. Loh, ini kan ada di Daniel 4. Ini kan mimpi Nebukadnezar. Saudara langsung ngeh. Oh, ternyata Markus sedang memberikan pengertian yang perlu dibandingkan dengan bagian lain supaya pengertiannya bisa limpah. Nah, maka saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang sangat kecil lalu ditanam, akhirnya tumbuh menjadi sangat besar dan burung-burung bersarang di dahannya. Ini gambaran apa ya? Ini gambaran tentang pohon. Apakah perjanjian lama banyak membahas pohon? Sangat. Di mana ada pembahasan tentang pohon? Saudara, salah satu yang penting adalah di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, Tuhan mengumpamakan Israel seperti pohon yang harus ditebang. Yesaya 6 ya. Tuhan mengatakan kepada Yesaya, setelah Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Lalu Tuhan mengatakan, berfirmanlah kepada Israel, melihatlah tapi jangan mengerti, mendengar tapi jangan menanggap. Yesaya kaget, saya ternyata dipanggil untuk menyatakan penghakiman. Untuk mengatakan kepada Israel, Tuhan sudah marah sama kamu, Tuhan sudah muak dan Tuhan mau menghakimi kamu. Ini kalimat yang tidak mudah untuk diucapkan. Maka dia harus berkhotbah dengan cara yang menghakimi Israel. Lalu dia tanya, Tuhan, sampai berapa lama firman penghakiman harus diberikan kepada Israel? Tuhan mengatakan, sampai pohon bernama Israel saya tebang. Sampai masih ada sisa dahan, sisa batang, saya tebang lagi. Masih ada sisa, saya hancurkan kembali. Sampai engkau tidak lagi menemukan sisa-sisa kecuali bagian yang masih berkait dengan akar. Kenapa itu tidak dihancurkan juga? Karena Tuhan mengatakan, karena dari tempat itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi Yesaya disiapkan Tuhan untuk menubuatkan kedatangan Mesias. Tapi kedatangan Mesias yang adalah tunas yang kudus ini hanya mungkin dinubuatkan setelah ada nubuat penghakiman. Tuhan mengatakan, saya akan hancurkan Israel. Seperti pohon besar dihancurkan, seperti dahan yang masih sisa dihancurkan kembali. Baru setelah itu Mesias akan datang. Nah, saudara, pohon yang besar itu Israel. Israel dihancurkan dan akhirnya menjadi tidak ada apa-apa. Kerajaan yang besar yang namanya Israel menjadi kerajaan kosong karena orang-orangnya ditangkap dan dibuang ke Babel. Nah, di dalam pembuangan ke Babel, Tuhan bangkitkan orang namanya Daniel. Lalu Tuhan mengatakan kepada Daniel, kamu tafsirkan mimpi Nebukadnezar. Wah, dia menjadi komentator mimpi. Dia menjadi penafsir mimpi. Nebukadnezar mimpi dan dia memberikan penjelasannya. Lalu Nebukadnezar terganggu dengan mimpi yang kedua. Nah, saudara, Nebukadnezar mimpi. Ada 2 mimpi yang penting. Mimpi pertama tentang patung. Mimpi kedua adalah tentang pohon. Nah, dikatakan Nebukadnezar mimpi. Dia melihat ada pohon yang besar sekali. Lalu dahan-dahannya begitu kuat dan burung-burung bersarang pada dahan itu. Di sini saudara melihat ada gambaran kontras. Israel adalah pohon yang ditebang dan hancur, sedangkan Babel adalah pohon yang teguh berdiri. Wah, saudara, kalau jadi orang Israel dengar ini pasti sedih bukan main. Tuhan, umatmu tuh yang mana sih? Apakah kami umatmu? Jika kami memang umatmu, kenapa Tuhan mengizinkan kami hancur dan tidak punya dampak apa-apa di bumi? Kenapa yang punya dampak malah Babel? Ini adalah satu kerinduan besar, ini yang namanya kecemburuan.
Di dalam surat Paulus mengatakan, saya dibangkitkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, supaya membangkitkan kecemburuan kepada orang Israel. Apa artinya ya? Membangkitkan kecemburuan pada orang Israel. Yaitu orang Israel mulai lihat, oh ternyata pelan-pelan Tuhan pakai bangsa kafir. Ternyata bangsa kafir pelan-pelan mempunyai dampak lebih besar daripada Israel. Nah ini kecemburuan yang baik. Saudara kalau mengatakan kenapa ya? Orang Kristen kok dampaknya sedikit sekali? Kenapa dunia lebih banyak berdampak? Karena orang-orang kafir. Kenapa Hollywood lebih punya dampak untuk membentuk etika ketimbang kekristenan? Ini membuat kita meratap. Kita mulai mengatakan, oh Tuhan, kenapa pengaruh dosa lebih besar daripada pengaruh kesucian? Harusnya kita tidak tenang dalam hal ini. Kita mulai merasakan perasaan iri, perasaan zil, perasaan ingin keadaan dibalik. Harusnya pengertian kebenaran yang mendominasi. Harusnya takut akan Tuhan memenuhi bumi. Tapi ini tidak terjadi. Jangan tenang jika Tuhan seperti tidak berbicara. Banyak orang Kristen terlalu gampang tenang. Karena pikirannya di-occupied, dikait, dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkait dengan Tuhan. Kadang-kadang sedih mendengar orang-orang Kristen mengatakan, wah saya kurang mengerti kekristenan, terlalu rumit. Orang pergi ke GRI lalu mengatakan, saya dengar khotbah dari GRI, terlalu rumit, saya nggak ngerti. Bisa nggak ngerti ya? Pokoknya saya nggak ngerti. Saudara, pernahkah engkau mengatakan hal yang sama ketika sedang sekolah? Waktu sekolah dengar guru menjelaskan, saudara nggak ngerti. Setelah nggak ngerti apa yang dilakukan, orang yang akan punya masa depan adalah orang yang kejar pengertian. Kenapa saya bisa nggak ngerti? Saya harusnya ngerti. Kenapa yang lain ngerti, saya kok enggak? Di Bandung ada seorang ibu-ibu. Dia punya toko, dan dia bekerja untuk kelola tokonya. Tokonya menghasilkan besar sekali. Tapi dia adalah orang yang sangat-sangat kehilangan masa belajar. Dia nggak pernah sempat sekolah. Dia sekolah sampai sekolah menengah. Setelah itu berhenti karena kondisi ekonomi keluarga. Maka dia terpaksa kerja dan akhirnya dia berhasil membuka toko yang menghasilkan penghasilan cukup untuk memelihara seluruh keluarga dan anak-anaknya. Tapi dia pernah mengatakan kepada anaknya, saya ini gak ada kesempatan belajar. Saya rindu sekali bisa belajar, tapi belajar apa ya? Nah dia belum percaya Tuhan, anaknya lebih dulu percaya Tuhan. Setelah anaknya percaya Tuhan Yesus, dia terus injili orang tuanya. Akhirnya mamanya juga percaya Tuhan. Setelah mamanya percaya Tuhan, anaknya ajak ke gereja, mamanya mau. Mamanya pergi ke gereja, kemudian di gereja dengar khotbah di GRI Bandung. Dengar khotbah, kemudian diumumkan ada kelas untuk awam. Kelas teologi, STRIP, Sekolah Teologi Reform Injili Bandung. Nah mamanya tanya sama anaknya, itu kelas apa ya? Oh itu kelas teologi untuk kaum awam. Kaum awam itu apa ya? Ya kita ini kaum awam, bukan orang yang belajar teologi. Oh jadi saya juga kaum awam? Iya, itu berarti kelas untuk saya? Iya, wah dia senang sekali bisa belajar. Nah jarang ada orang kayak gini ya. Kita buka kelas Rich, yang ikut ya ikut, yang enggak. Mirip dengan yang Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, yang ke pedang-pedanglah, yang ke perang-peranglah, yang cuek-cueklah, yang serius-seriuslah. Sampai kapan keadaan begini terusnya? Nah saudara, ibu ini mau tahu, saya rindu belajar, saya mau dong belajar. Bolehkah aku daftar? Anaknya bilang, wah tumben, saya nggak harus dorong mama mau belajar. Karena mamanya mengatakan, saya nggak pernah mencicipi sekolah. Sudah mau senang sekolah, harus berhenti karena nggak ada uang. Jadi saya mau belajar. Akhirnya dia ikut kelas. Waktu ikut kelas dia bingung mau catat apa, dia nggak ngerti apa-apa. Yang ngajar-ngajar, yang belajar nggak belajar. Karena nggak ngerti. Akhirnya dia catat, dia juga nggak tahu mau catat apa. Waktu dosen mengatakan selamat pagi, ini catat atau enggak? Ini teologi atau bukan? Ini apa ya? Dia bingung sekali. Akhirnya pulang dia stres, dia mengatakan, aduh nak, mama nggak cocok belajar. Lalu anaknya bijaksana bilang ke mamanya, ma, mana ada sih orang belajar hari pertama langsung ngerti semua. Belajar mana bisa satu kali, belajar itu tahunan. Jadi ya udah belajar aja, oh gitu ya. Nah dia mulai ikut, dia rajin. Akhirnya dia mulai seneng. Anaknya tanya, waktu engkau seneng karena ngerti? Mamanya bilang masih belum ngerti. Loh kok sekarang bisa seneng? Karena ternyata nggak harus cepat ngerti. Ngerti pelan-pelan juga nggak apa-apa. Jadi dia mulai tekun belajar, mencatat. Pelan-pelan mulai bisa. Kemudian dia mulai merasa kok saya progresnya lambat. Dia masuk kelas bersama dengan satu orang. Dia tanya sama orang itu, kamu ngerti nggak? Enggak, dia terhibur. Tapi berikutnya dia tanya lagi, kamu ngerti nggak? Kali ini ngerti. Dan dia enggak. Dia mulai down lagi. Wah ternyata saya mungkin memang kurang pinter. Yang lain bisa ngerti, saya enggak.
kemudian didengar sharing dari pendeta Ivan Kristiono. Ini salah satu pendeta yang sangat ngerti teologi dan filsafat. Kemudian Pak Ivan mengatakan, waktu saya ikut kelas Trich, sekolah teologi untuk kaum awam, selama 2 tahun ikut, saya banyak gak ngerti. Saya catat istilah-istilah saya nggak ngerti. Wah, ibu ini dikuatkan lagi. Oh, ternyata yang pintar aja bisa nggak ngerti. Berarti saya lumayan mirip Pak Ivan, katanya begitu. Berarti kepintaran kami mungkin sejajar. Loh, dia semangat lagi, dia belajar lagi. Lama-lama dia senang sekali bergereja. Kenapa senang bergereja? Karena katanya waktu dengar khotbah, kok banyak yang connect ya? Kenapa bisa banyak yang connect? Karena dia belajar. Belajar berapa lama? Belajar cukup lama. Bertahun-tahun belajar, baru kemudian bisa connect. Nah, dia ini siapa sih? Nggak lulus sekolah menengah kok. Kenapa akhirnya bisa ngerti khotbah? Karena mau cari tahu, ingin tahu. Nggak pernah puas kalau nggak tahu. Saudara, mari ingin mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara mengerti hidup itu harus bagaimana sih? Supaya kita tidak mengabaikan hal yang penting dan mementingkan hal yang harusnya Tuhan abaikan. Tuhan banyak mengabaikan hal yang kita kejar mati-matian, dan kita banyak mengabaikan hal yang Tuhan kejar sampai anaknya mati di atas kayu salib. Nah, itu sebabnya mari switch, mari ubah pikiran kita. Saudara mulai sadar, saya perlu untuk mendengar baik-baik, saya perlu untuk mengerti kerangka pikir yang utuh, saya perlu untuk sungguh-sungguh tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Maka dengan tekun kita belajar untuk cari tahu Tuhan, apakah hidup itu, bagaimana hidup harus dijalani, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang benar, apa yang salah. Dan saudara mendadak sadar, ternyata kebenaran firman setelah saudara terus timba, terus pelajari, adalah kebenaran yang paling mungkin dijalani oleh manusia. Manusia akan paling bahagia jika manusia menjalankan hal yang Tuhan kehendaki. John Piper mengatakan, Tuhan paling dipermuliakan kalau manusia paling puas di dalam Dia. Jika saudara most satisfied in Him, maka He will be glorified to the most. Tuhan itu dipermuliakan kalau saudara puas hidup untuk Tuhan. Nah, bagaimana bisa puas hidup untuk Tuhan? Kalau kita mengerti kehendak-Nya. Dan setelah saudara belajar mengerti kehendak-Nya, saudara mulai sadar, dunia tidak menjalankan kehendak Tuhan. Dunia punya konsep etika ngawur, dan saya mau punya konsep etikanya Alkitab. Dunia punya konsep tujuan hidup ngawur, saya mau punya tujuan hidup dari Tuhan. Nah, maka ketika orang menyadari yang dominan di tengah dunia bukan ajaran Alkitab, tapi ajaran dari setan, saudara mulai rasa hati muncul di dalam iri. Saya tidak mau seperti ini. Saya mau kebenaran firman Tuhan yang memenuhi segala sesuatu. Nah, ini dimiliki oleh orang Israel. Mereka mengatakan, Tuhan, kami kan bangsa milik-Mu. Harusnya kami dong yang beri pengaruh kepada bangsa lain. Tapi kenapa Tuhan bangkitkan Babel? Babel menjadi begitu besar. Babel menjadi begitu berpengaruh. Dan Tuhan izinkan Nebukadnezar dapat firman. Ini bikin orang Israel iri. Raja kafir yang sudah menghancurkan bait suci. Raja kafir yang sudah bunuh umat Tuhan, sekarang Tuhan izinkan dimenangkan untuk Tuhan. Nebukadnezar dapat mimpi dan Tuhan kirim Daniel untuk tafsirkan mimpi itu. Nebukadnezar mimpi yang kedua. Ada pohon yang begitu besar, dahannya begitu kuat dan burung-burung bersarang di pohon itu. Nebukadnezar kagum lihat pohon sedemikian besar. Tapi kemudian ada suara dari langit mengatakan, tebanglah pohon itu. Nebukadnezar kaget. Pohonnya harus ditebang, kemudian turun seorang malaikat langsung tebang pohon itu hancur dan tidak ada sisanya lagi. Nebukadnezar bangun dengan perasaan galau, langsung panggil Daniel, penasehat mimpinya dia. Nah, saudara, saya sudah pernah membagikan ya, di dalam zaman Nebukadnezar, di dalam zaman Daniel, mimpi raja dan mimpi imam itu adalah scholarly atau bagian akademik pada zaman itu. Jadi jangan pakai mimpinya, tapi pakai cara Tuhan di dalam zaman itu. Kalau dulu Tuhan pakai mimpi raja dan mimpi orang-orang penting. Karena memang dulu orang berpikir pengetahuan akan kebenaran itu dicapai lewat mimpi orang penting. Orang penting ya. Kalau mimpi orang gak penting gak ada yang peduli lah. Kalau petani mimpi lalu bilang, Daniel aku mimpi. Daniel tanya, maaf kamu siapa? Aku petani, ya mimpilah terus gitu ya. Tapi kalau Nebukadnezar mimpi, Tuhan bilang, Daniel, tafsirkan mimpinya Nebukadnezar, baru mimpinya jadi penting. Jadi jangan terlalu kagum sama mimpi-mimpi. Dan kalau saudara mimpi gak usah terlalu dipikir. Pak, tadi malam saya mimpi, saya yang khotbah loh, bukan Bapak. Artinya apa ya? Artinya itu mimpi, selesai. Ada pertanda apa kira-kira? Ada pertanda lu kurang tidur atau apapun, saya gak tahu. Nah, saudara, mimpi itu cuma mimpi, gak usah dipikir terlalu serius.
Tapi orang zaman dulu mempunyai konsep scholarly seperti ini. Jadi di mana diskursus akademik akan ada. Ini saya pakai tanda kutip ya. Di mana pembahasan orang paling pintar itu berada. Pembahasan orang paling pintar adalah dengan menafsirkan mimpi orang-orang penting. Nah tapi kan Tuhan mengubah zaman. Tuhan gak membiarkan manusia kayak begitu terus. Sekarang Tuhan izinkan manusia makin cerdas. Makin mengerti bagaimana memahami pengetahuan lewat metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa sih metode yang bisa dipertanggungjawabkan? Yaitu metode yang bisa diulangi secara demokratis. Orang semua bisa akses. Mimpi kan gak bisa diakses semua orang. Zaman dulu hanya orang tertentu yang punya kebenaran. Dan Tuhan masih izinkan cara itu dipakai. Tapi Tuhan tidak biarkan manusia bodoh terus. Tuhan izinkan manusia mulai berpikir. Akhirnya pada zaman kekristenan dan terutama pada zaman reformasi. Orang menuntut adanya pengetahuan yang bersifat publik. Yang bersifat bisa diakses. Kalau saya mengatakan ini yang benar. Orang akan tanya, tahu dari mana itu benar, sumbernya di mana? Bisakah aku akses sumbernya? Nah ini yang sekarang dipertanggungjawabkan sebagai kebenaran. Maka jangan percaya pendeta yang berkhotbah dari sifat yang subjektif dan gak bisa diakses orang lain. Saudara sekalian, Tuhan berfirman, yang baju hijau, ini contoh aja, yang pakai baju hijau gak usah anggap serius. Yang baju hijau harus menikah dengan yang baju kuning, misalnya contoh. Lalu saudara tanya sama pendeta itu, Bapak tahu dari mana? Oh ini bisikan surga. Oh bisikan surga. Kok surga cuma bisik ke Bapak, enggak ke saya? Karena aku pendeta, lu bukan. Oh ya, kenapa Tuhan cuma bisik ke pendeta? Ini bukan pendeta yang lain. Enggak ada ya cara untuk mengakses yang Bapak akses. Enggak ada. Ini zamannya Daniel. Tuhan sudah bikin manusia move on. Enggak lagi percaya hal-hal seperti itu. Karena Tuhan membimbing manusia seperti orang membimbing anak. Waktu anak masih kecil, saudara bicara kepada dia seperti anak kecil. Waktu anak itu sudah besar, saudara bicara dengan cara yang beda. Anak kecil ya anak kecil. Orang sudah lulus kuliah, saudara akan bicara beda dengan dia. Karena dia sudah lulus kuliah. Nah maka setelah zaman modern ini, Tuhan berbicara kepada manusia dengan cara yang lain. Tuhan pakai firman yang tertulis. Sehingga kalau ada pendeta mengatakan, demikian firman Tuhan. Jemaat mengatakan, Bapak tahu itu dari mana? Dari Alkitab. Bisakah aku akses? Bisa, silakan akses. Nah ini baru benar. Nah zaman sekarang Tuhan tidak bicara lagi lewat mimpi. Zaman dulu Tuhan masih mengizinkan kebenarannya dinyatakan lewat mimpi. Maka Nebukadnezar mimpi dan dia gelisah sekali. Dia panggil Daniel. Daniel, tolong jelaskan arti mimpi ini kepada saya. Daniel ini sudah terbukti tafsiran mimpinya paling akurat. Jadi Nebukadnezar percaya dia. Yang lain-lain mau dipenggal sama Nebukadnezar karena ngomongnya selalu bagus. Nebukadnezar tanya, apa arti mimpi ini? Artinya Tuhanku akan sukses, Tuhanku akan hebat. Lalu dia tanya Daniel, Daniel apa arti mimpiku? Daniel mengatakan, Tuhan, kerajaan Tuhan gak akan tahan lama. Setelah ini kerajaanmu hancur, diganti kerajaan lain. Daniel jujur, dan Nebukadnezar ternyata raja yang meskipun kafir dan jahat, ternyata raja yang mencintai kebenaran. Orang kalau cinta kebenaran akan diberkati. Orang kalau cuma cinta penjilat gak akan mungkin diberkati. Nah ini raja yang cinta kebenaran. Orang-orang lain menjilat, dia gak peduli. Dia mengatakan, saya gak percaya kamu lagi. Karena kamu ngomongnya bagus terus. Kalau kamu terus bicara bagus, saya ragu kalau itu kebenaran. Lalu muncul Daniel. Raja tanya, Daniel apa arti mimpinya? Daniel mengatakan, Tuanku, hanya Tuhan yang bisa mengerti mimpi. Hanya Tuhan yang bisa membukakan mimpimu kepada saya. Dia meninggikan Tuhan terus. Dan Daniel mengatakan, Tuhan berkata, kerajaan Tuanku tidak akan lama. Waduh, gak akan lama. Kalau saya jadi Daniel, saya khawatir loh ngomong kayak gini. Apalagi Nebukadnezar tinggal kasih begini, saya mati. Lu bilang kerajaanku gak lama? Iya Tuhan. Penggal dia, matilah saya. Jadi harusnya Daniel menjilat sedikit ya. Tuhan, kerajaan Tuhan lama, tapi memang gak lama-lama banget. Tapi lama kok Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya enggak, Daniel enggak begitu. Dia terus terang, Tuhan suruh dia ngomong apa, dia ngomong. Tuhan, kerajaan Tuhan akan hancur. Maka Raja Nebukadnezar menghargai Daniel. Kenapa dia hargai Daniel? Karena Daniel jujur, dia enggak pernah bohong, dia enggak pernah pura-pura. Dia tidak pernah hanya menyenangkan raja. Maka raja percaya orang ini. Nah pemimpin seperti ini pemimpin baik. Pemimpin yang cuma sedang dipuji dijilat pemimpin buruk. Nah saudara sekalian setelah itu Daniel terus dipanggil oleh raja. Raja panggil lagi Daniel, aku mimpi ada pohon besar. Lalu burung bersarang di dahannya. Kemudian datanglah malaikat dari surga menebangnya. Apa artinya Daniel? Daniel kaget. Tuhan yakin ya mimpinya begitu? Iya apa artinya? Wah Daniel panik. Lihat Daniel panik. Nebukadnezar juga mulai panik. Ada apa ya Daniel? Aduh Tuhan mimpinya buruk loh.
Ada petanda apa? Tuhan, engkau akan dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan akan hancurkan engkau. Tuhan akan bikin kamu kayak binatang. Oh begitu ya. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Tuhan mengatakan dari tunggul itu akan dipertahankan. Sebab Tuhan akan memberikan kepadamu hati manusia. Jadi jangan khawatir Tuhan. Meskipun kau akan dihukum Tuhan seperti binatang. Namun kau akan dipulihkan. Akhirnya Nebukadnezar jadi sombong. Setelah itu dia mengatakan, lihat Babel yang besar. Yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Tuhan langsung hukum dia jadi mirip binatang. Nah ini lambang pohon itu. Jadi pohon yang besar di mana burung-burung bersarang. Mengingatkan orang akan kerajaan Babel yang besar. Waktu kita melihat Injil Markus, Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu seperti benih yang tidak ada arti. Tapi benih yang tidak ada arti ini tumbuh besar. Dan akhirnya menjadi kuat dan burung-burung bersarang di dahannya. Langsung orang ingat Babel yang besar. Maka apa sih yang Tuhan Yesus mau ajarkan? Tuhan Yesus mau ajarkan bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari hal yang kecil. Dimulai dari benih yang besarnya itu cuma seperti kalau saudara taruh jarum di dalam sebuah kertas. Saudara tusukkan jarum, plek, cuma ujungnya, jangan sampai bagian lain. Saudara mendapatkan, itulah biji sesawi. Saya pernah ditujukan biji sesawi oleh pendeta Cornelius Kuswanto, seorang ahli perjanjian lama dari Saat. Dia mengatakan, tahu nggak ini apa? Ditaruh di kantong plastik. Saya lihat ada titik-titik di situ. Ini apa ya Pak? Dia mengatakan itulah biji sesawi. Saya kaget. Benar-benar kecil. Luar biasa kecil. Inilah yang dimasukkan di dalam Alkitab. Nah Pak Cornelius Kuswanto ini senang apapun yang berbau Israel. Dia bawa buah ara, benih ara untuk ditanam di Saat. Jadi di Saat itu ada pohon ara. Dan kami senang sekali berkunjung ke rumah Pak Kor. Karena di situ kita akan dapat buah ara. Sedikit mencicipi perasaan jadi orang Israel. Lalu setelah itu dia punya cara untuk membuat buah ara ini awet. Karena kalau buah aranya sudah matang, nggak harus dimakan. Caranya bagaimana? Dijadikan es krim. Jadi ada es krim ara, pohon buah ara. Ini dibuat oleh istri dari Pak Kor, nah Ibu Kay. Nah waktu kami berkunjung, kami punya motivasi ada dua. Yang pertama ingin bicara-bicara dengan Pak Kor dan Bu Kay. Yang kedua adalah menginginkan es krim buah ara. Jadi sebelum es krimnya keluar, kami nggak mau pulang. Ngobrol terus. Pak Kor ini kalau di Amsal ini artinya apa ya? Ini artinya apa? Dijelaskan terus. Wah Pak Kor kira kita ini cinta perjanjian lama. Padahal kita cinta es krim buah ara yang belum keluar-keluar. Kemudian akhirnya Bu Kay menawarkan, lu mau es krim gak pada? Nah, itu gaya Bu Kay ngomong ya kayak gitu. Lu pada mau es krim gak? Lalu kita mengatakan, kalau ada boleh juga lah. Kalau gak merepotkan boleh. Setelah dapat es krim, Bu permisi kami pulang. Tiba-tiba niat perjanjian lama berhenti. Nah saudara, biji sesawi begitu kecil, tapi Tuhan mengatakan akan tumbuh besar jadi pohon yang dahannya akan memuat banyak burung. Langsung kita jadi sadar ini gambaran Babel yang besar. Jadi kerajaan Allah itu kecil, tapi akan berkembang sangat besar. Kerajaan Allah tidak akan terus kecil. Kapan dia jadi besar? Ketika waktunya tiba. Nah saudara, kekristenan dimulai dari humble beginning. Tapi kekristenan tidak berhenti di humble beginning. Kekristenan punya modal untuk menjadi pengaruh bagi seluruh dunia. Saudara, banyak orang pinter, nggak puas dengan agama. Tapi begitu mereka mempelajari kekristenan dengan benar, baru mereka sadar, this is the only true religion. Di dalam sejarah gereja, mulai dari abad yang kedua, muncul seorang bernama Justin. Justin ini adalah anak seorang imam dari kuil Jupiter. Dia terus tanya sama papanya, kenapa ya kita kasih binatang dipanggang lalu berikan kepada dewa namanya Jupiter. Papanya mengatakan karena Jupiter yang melindungi kita. Anak ini penasaran apa hebatnya Jupiter. Papanya ceritakan tentang Jupiter, dia baca tentang Jupiter, dia terus cari tahu tentang Jupiter dan dia kaget. Ternyata Jupiter adalah dewa yang paling banyak memanipulasi manusia. Dewa yang paling suka mengkhianati orang temannya. Dewa yang gila perempuan. Dewa yang suka tidur sama semua perempuan cantik yang matanya lihat. Justin kaget. Dewa kok kayak begini? Jahat, moralnya begitu bobrok. Kenapa kita mesti menyembah? Oh supaya kita bisa dapat ketenangan. Wah Justin merasa tidak tenang. Karena ternyata dunia dipimpin oleh dewa yang matanya penuh hawa nafsu seksual. Lalu kita mesti pura-pura menyembah dia, menyenangkan dia karena dia bisa ngamuk sama kita. Saudara ini kan tiran. Bayangkan kalau saudara hidup di dalam kepemimpinan seperti ini. Jika engkau kerja, bosmu kayak begini. Bosmu kalau lihat perempuan gak bisa tahan, mau tidur dengan perempuan itu. Lalu bosmu keras, cuma tahu menghukum tanpa alasan yang adil.
Pokoknya bosmu cuma bisa menindas. Kamu akan muak sekali kerja sama bos seperti ini. Maka Justin mengatakan, kalau begitu manusia yang otaknya beres akan tidak puas hidup di dunia. Karena dewanya kayak begini kok. Dia mulai gak puas. Rasanya enggak. Dunia begitu bagus. Begitu banyak hal baik di dalamnya. Dan pikiranku penuh dengan pengejaran keadilan. Dari mana itu? Pasti bukan dari Jupiter. Maka dia ingin tahu dari mana sisi baik dalam diri saya. Kenapa aku menghargai manusia? Kenapa aku ingin perlakuan adil? Kenapa aku tahu ada sistem baik di tengah dunia? Sistem baik bukan dari Jupiter. Maka dia lawan papanya, dia lawan imam-imam Jupiter. Dia keliling ke dunia beradab waktu itu untuk cari agama yang sejati. Dan dia menemukan di mana? Di kekristenan. Kenapa dia bisa menemukan di kekristenan? Karena dia mengatakan kekristenan adalah filosofi paling agung di sepanjang pengetahuan yang dia tahu. Nah, Justin adalah orang pertama yang mengangkat kekristenan di dalam level filsafat. Orang mengatakan, ayo belajar filsafat, belajar dari Yunani, belajar dari Mesir, belajar dari Babel. Justin bilang, salah, itu semua dangkal. Itu semua bodoh. Belajar dari kitab suci, belajar dari orang Kristen. Nah, Justin jadi orang pertama yang terus mempopulerkan kekristenan sebagai sistem pemikiran paling intelektual dan paling baik. Nah, maka dia diserang oleh orang-orang, tapi dia terus menang debat. Justin itu jago debat. Maka dia berdebat dengan seorang yang terus menyerang dia. Tapi akhirnya dimentahkan terus oleh Justin. Orang ini adalah petinggi Romawi. Dia marah sekali. Akhirnya dia minta supaya Justin diproses sebagai orang yang mengkhianati tradisi Romawi. Kalau engkau Kristen menyembah Yesus, kamu akan dihukum mati. Dan Justin terima hukuman mati itu. Akhirnya dia memilih untuk mati daripada menyangkal Tuhan. Dia dihukum mati dan dia menjadi martir yang dicatat di dalam sejarah gereja. Nah, itu sebabnya dia disebut Justin martir. Karena bersaksi, dia dipenggal oleh karena kesaksiannya. Nah, maka saudara sekalian, di dalam tradisi dari Justin sampai sekarang, orang melihat kekristenan itu yang paling pantas, paling agung, paling diperlukan oleh siapapun. Engkau mau menjadi businessman, jalanilah bisnismu secara Kristen. Pasti akan sangat memberkati. Engkau mau jadi raja, jalankan pemerintahan dengan cara Kristen. Engkau pasti akan sangat memberkati. Tapi ini kata kuncinya, engkau akan memberkati, bukan engkau akan mendapatkan hawa nafsumu dipuaskan. Jika engkau cuma ingin hawa nafsumu dipuaskan, kekristenan gak cocok untuk engkau. Jika engkau orang serakah, kekristenan gak cocok. Jika engkau orang egois, kekristenan gak cocok. Tapi jika engkau ingin menjadi berkat bagi orang lain, kekristenan adalah sistem yang paling baik. Nah, maka orang-orang akan sadar hal ini. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang kalau dipraktekkan dengan serius akan memajukan sebuah bangsa. Saudara bisa cari di mana agama yang seperti ini. Ada agama yang kalau dipraktekkan bikin rusak semuanya. Agama yang secara moral korup, agama yang secara seksual korup, agama yang secara pengajaran tidak konsisten. Kalau ini diterapkan sebuah bangsa akan hancur. Kalau ada orang mengatakan, Pak, ada negara pakai agama ini, kok masih ada? Karena dia tidak benar-benar menjalankan semua sistem dari agamanya. Kalau dia jalankan, dia sudah mati, sudah hancur. Nah, kekristenan tidak. Nah, maka di dalam sistem kekristenan ada potensi untuk jadi besar. Dari kecil, tapi kemudian jadi besar. Saudara ketemu sama orang Kristen yang jujur, yang sungguh-sungguh jalankan kekristenan. Kalau saudara adalah orang penting, saudara akan ingin punya pekerja seperti ini. Dan kalau saudara adalah pegawai, saudara akan ingin punya pemimpin yang juga sangat mengerti prinsip kekristenan. Yang bukan manipulatif. Yang bukan hanya menyerap segalanya untuk dirinya sendiri. Ada orang-orang penting di dalam tradisi bisnis, orang-orang yang mau berjuang demi apa yang diperjuangkan di dalam nilai, prinsip, dan juga kualitas. Ini orang-orang langka, tapi terus-menerus akan muncul. Nah, kekristenan cocok dengan orang-orang seperti ini. Nah, maka kekristenan punya potensi untuk jadi besar. Saudara kalau lihat potensi, saudara akan tahu orang ini gak akan berhenti di sini. Mata yang bisa lihat potensi ini mata yang bahagia. Kalau orang yang cuma lihat yang sudah jadi, itu mata yang bodoh. Saya terus diingatkan oleh Pak Stephen Tong, jangan tutup matamu dari potensi. Jangan cuma kagum sama orang yang sudah jadi. Terus lihat potensi. Makanya harus terus lihat anak muda. Lihat anak-anak. Kiranya ada yang potensial muncul dari situ. Orang lihat potensi itu baik sekali. Pak Tong memberikan contoh. Seperti orang yang mampu lihat berlian di tumpukan pasir. Wah, itu bahagia sekali ya. Kalau saudara cuma bisa lihat pasir di tumpukan berlian, saudara orang bodoh. Tapi yang bisa lihat berlian di tumpukan pasir ini orang yang bahagia sekali. Nah, kekristenan kalau orang bisa lihat, itu punya potensi jadi besar. Jika sebuah daerah mempraktekkan kekristenan secara benar, daerah itu pasti berkembang. Kenapa banyak daerah Kristen di Indonesia nggak berkembang? Karena cuma namanya Kristen, mentalitasnya bukan Kristen.
Kekristenan tidak pernah identik dengan malas. Kekristenan gak pernah identik dengan minum-minum. Kekristenan gak pernah identik dengan ego. Kekristenan gak pernah identik dengan serakah. Kekristenan gak pernah identik dengan tunggu orang lain bantu. Tapi banyak daerah Kristen cuma tunggu dibantu. Ayo tolong kami dong. Kami orang yang perlu dibantu. Kekristenan tidak identik dengan mentalitas mau dibantu terus. Kekristenan identik dengan jadi berkat. Maka kalau daerah menyebut diri Kristen, benar-benar jalankan prinsip Kristen. Gak mungkin daerah itu tidak menjadi pemimpin. Di Indonesia harusnya kekristenan memimpin. Asal kekristenan dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Saudara, jika ada kelompok mempraktekkan kekristenan dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin tidak akan jadi pemimpin. Kenapa Pak Stephen Tong bisa menjadi pemimpin? Dia berusaha mempraktekkan kekristenan dan mempraktekkan kekristenan di dalam segala aspek. Mari coba praktekkan, kekristenan akan jadi besar. Dan kekristenan tidak akan terus menjadi biji yang kecil. Dia akan jadi besar dan menjadi megah. Seperti kerajaan besar, seperti Babel. Tapi hati-hati, karena Tuhan Yesus mengatakan setelah jadi besar, burung-burung bersarang di dahannya. Ini mengingatkan orang akan mimpi Nebukadnezar di Daniel 4. Maka di dalam Markus pasal yang kita baca tadi, pasal 4. Di dalam perumpamaan biji sesawi, ada peringatan dari Tuhan Yesus. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, meskipun paling kecil, dia ditabur, dia tumbuh menjadi besar, dan burung-burung bersarang di dahannya. Orang langsung ingat Daniel 4, hati-hati. Kalau kekristenan sudah jadi besar, jangan-jangan muncul Nebukadnezar di dalamnya yang mengatakan lihat hebatnya kekristenan, lihat hebatnya gerejaku, lihat hebatnya pengaruh kekristenan. Dan Tuhan akan mengatakan, hei malaikat, tebanglah pohon ini. Mengerikan sekali. Maka ada peringatan di dalam ajaran Tuhan Yesus. Biarlah kita menanti kekristenan menjadi besar, tapi setelah Kristen jadi besar, mari dengan rendah hati mampu menyikapi kebesaran dari kemuliaan Tuhan yang diizinkan untuk dijalani. Saudara, ada orang-orang mentalitasnya itu mentalitas kecil. Dia hanya mampu handle hal kecil. Begitu dipercayakan hal besar, langsung jatuh di dalam hal berkait dengan misalnya kesombongan. Ada orang gak bisa jadi pemimpin, begitu diangkat sedikit jadi pemimpin, sombongnya bukan main. Ada orang gak bisa dipercayakan harta, begitu dipercayakan harta sedikit, langsung merasa dirinya paling hebat. Ada orang gak bisa dipercayakan bakat apapun, karena begitu dia diberikan bakat sedikit, langsung sombong. Nah, orang-orang seperti ini gak cocok jadi orang Kristen. Kekristenan harus teruji di dalam keadaan rendah, kekristenan harus teruji di dalam keadaan sukses. Ini seperti prinsip yang juga dikenal oleh pepatah dari dunia. Orang dunia di dalam budaya manapun akan punya pepatah seperti ini. Pepatah yang mengatakan orang diuji dua cara. Waktu dia miskin dia minta-minta atau enggak. Waktu dia kaya dia sombong atau enggak. Ini juga ada di dalam kitab Amsal. Orang miskin jangan minta-minta. Orang kaya jangan sombong. Ini penting sekali. Ada yang teruji waktu miskin gak pernah minta-minta. Tapi waktu kaya jadi sombong. Ada orang gak pernah miskin karena kaya terus tapi sombong terus. Bahaya sekali. Nah, maka saudara sekalian, kekristenan harus menjadi kelompok yang teruji. Waktu sengsara tidak pernah kompromikan iman. Waktu ditindas tidak pernah mengatakan saya bukan orang Kristen. Waktu kesulitan tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Waktu kurang tidak pernah mau mengandalkan manusia. Beranikah kita mengatakan Tuhan hanya Engkau tempat aku berharap? Saya bersyukur karena di dalam gerakan ini setiap cabang GRI, enggak semua tapi sebagian cabang GRI punya pengalaman membangun. Dan pengalaman membangun ini pengalaman yang mengerikan. Karena selalu dimulai dengan uang yang kurang sekali. Jemaat masih sedikit, uang gak cukup, suruh bangun bangunan yang miliaran, puluhan miliar. Dari mana uangnya ya? Nah, di sini mentalitas mulai diuji. Apakah engkau dengan gampang kompromi dan tidak lagi mempertahankan integritas? Atau engkau terus meminta kepada Tuhan? Saya nggak bilang ya orang nggak boleh share tentang kebutuhan, silakan share. Tapi jangan bergantung kepada orang yang mendengarkan sharing kita. Bergantung kepada Tuhan. Tuhan, kami perlu dana begitu besar supaya gereja bisa berdiri. Nah, ketika kesulitan tetap bergantung kepada Tuhan. Ketika berkelimpahan tidak menganggap diri penting. Inilah kunci kekristenan. Kenapa ya orang Kristen bisa menjadi berkat? Karena teruji. Jadi kalau begitu mari kita belajar diuji. Waktu kita masih jadi benih biji sesawi yang kecil, kita tidak meremehkan kekuatan Tuhan. Jangan minder karena engkau lemah. Tuhan mengatakan engkau kecil dalam pandanganmu sendiri, tapi jangan anggap engkau kecil. Berkali-kali Tuhan nyatakan ini, termasuk kepada daerah namanya Bethlehem. Hai Bethlehem Efrata, engkau memang yang kecil. Tapi jangan takut, dari tengah-tengahmu akan muncul raja yang besar.
Tuhan katakan hal yang sama kepada kita. Hai orang Kristen, kamu memang kecil, tapi jangan terus kecil. Pak Tong mengingatkan, orang Kristen yang perhatikan orang lain, itu adalah orang yang meskipun minoritas, sudah jadi mayoritas. Di mana-mana mayoritas itu dikuasai oleh pikiran minoritas kok. Saudara ada di dalam negara ini. Negara ini punya pengaturan keuangan yang kebijakannya cuma diatur oleh beberapa orang. Coba ketika negara ini mau memutuskan suku bunga mau berapa, atau memutuskan kebijakan apa yang diambil untuk keuangan, apakah tanya sama seluruh rakyat Indonesia, bikin pooling? Ayo semua scan barcode lalu berikan ada semacam questionnaire. Enggak pernah. Hanya beberapa orang, bukan puluhan, bukan ratusan. Hanya beberapa orang, mungkin beberapa belas at the most. Kumpul, diskusi, putuskan. Jadi seluruh negara dikuasai oleh pikiran minoritas. Maka jangan minder kalau jadi minoritas. Saya terus nasihati pemimpin-pemimpin persekutuan mahasiswa yang minder-minder. Ada persekutuan undang saya katakan, saya tanya mau kebaktian di mana? Belum tahu Pak, karena kami minoritas. Jadi kami juga nggak tahu bisa punya tempat di mana. Saya katakan kampusmu harusnya mengakui bahwa ada persekutuan Islam, ada juga persekutuan Kristen. Ada orang beragama Islam perlu ibadah, ada orang beragama Kristen perlu ibadah. Tuntut pimpinanmu. Mereka kaget, aduh kita nggak berani tuntut dong. Tuntut kampusmu, kami akan sewa satu ruangan. Berani bayar tapi, jangan cuma tuntut tapi maunya gratisan. Kami tuntut ada ruangan. Lalu kampus mengatakan, ya kalau mau tuntut ada biaya. Oh maaf kalau biaya nggak bisa. Berani beriman. Mereka mengatakan kami nggak punya uang. Ya jelas nggak punya uang, kamu nggak pernah berani kasih persembahan. Cuma bisa komplain nggak ada uang, tapi kamu sendiri dari kantongmu nggak berani keluarkan uang. Saya cuma orang miskin, biarin miskin. Kamu keluarkan kecil pun nggak apa-apa, tapi berani. Waktu engkau berani, Tuhan akan berkati. Nah saudara, hal-hal seperti ini gak pernah diajarkan kepada orang-orang yang melayani di kampus-kampus. Makanya pelayanan kampus kalau tidak mau reform, gak mau GRI, gak mau reform Injili, bodoh. Kamu akan belajar dari mana kalau begitu? Gak tahu apa itu bertulang, gak tahu apa itu rendah hati, gak tahu apa itu berjuang. Nah saudara, saya nasihati, jangan begitu. Minta kepada kampus, mau sewa satu tempat. Kalau bayar, tapi minta kampus dedikasikan. Jangan tarik lalu kasih ke orang lain. Oh nggak tahu, kadang-kadang kampus mendadak bisa ubah. Ya jangan begitu, kalau begitu kita pakai di luar. Sewa tempat di luar yang berani dedikasikan. Mereka bilang, oh kami nggak biasa kayak gitu. Harus biasa, harus berani. Kalau nggak kekristenan akan terus minoritas pikirannya. Biar kita minoritas secara jumlah, tapi menjadi penguasa pemikiran yang baik untuk banyak orang. Nah maka saudara sekalian, kekristenan itu seperti itu. Waktu kecil tidak minder, waktu kecil tahu. Waktu masih kecil mengatakan pikiran Tuhan di dalam kitab suci harus didengar oleh semua orang. Akhirnya lama-lama orang sadar kekristenan jadi besar. Mulai punya gedung, mulai punya bangunan, mulai ada orang-orang penting datang ke gereja. Dulu mana ada orang penting, yang datang itu budak-budak, yang datang itu orang-orang rendah. Kekristenan isinya adalah orang rendahan. Tapi orang rendahan mulai pikir, kami bukan rendah secara pikiran, kami rendah secara ekonomi, tapi pikiran kami baik. Mereka mulai berani berdiskusi dengan bos mereka, berdiskusi dengan bangsawan-bangsawan. Lama-lama orang mulai pikir, waduh orang Kristen kok pikirannya tajam. Akhirnya bangsawan-bangsawan mulai jadi Kristen. Lama-lama kekristenan isinya adalah orang-orang penting. Ini yang menyebabkan Konstantin menandatangani Edict of Milan di tahun 312. Kenapa dia tanda tangani ini? Ini tanda tangan untuk menyatakan agama Kristen tidak boleh dianiaya, harus dibiarkan berkembang. Kenapa dia bikin peraturan seperti ini? Karena mulai banyak orang penting jadi Kristen. Dia mengetahui kalau kekristenan ditindas terus, politik dia tidak akan stabil. Maka setelah orang penting jadi Kristen, mendadak kekristenan menjadi dominan. Mulai menjadi penguasa, mulai menjadi yang mempunyai dominasi secara kekuatan politik. Pada waktu itu ada ujian yang kedua. Ujian yang keduanya apa? Setelah pohon itu jadi besar dan burung-burung bersarang pada dahannya, apakah engkau jadi seperti Nebukadnezar yang mengatakan, lihat megahnya kerajaanku. Kalau begitu kekristenan akan dipenggal, dipotong dan dibuang oleh Tuhan di satu tempat. Dan Tuhan pindahkan kaki Dian ke tempat lain. Jangan hilang kerendahan hati. Biarlah kita terus rendah hati. Saya percaya di dalam gerakan reform Injili Tuhan akan memberkati. Dan saya percaya salah satu cara Tuhan memberkati adalah dengan menggunakan kita. Orang-orang yang belajar mampu sanggup bertahan di dalam kondisi rendah. Tapi juga sanggup untuk bertahan di dalam kondisi tinggi. Waktu kecil tidak putus asa, tidak berhenti berjuang. Waktu sudah besar tidak menjadi sombong dan tidak menjadi angkuh.
Nah, biarlah Tuhan memberkati kita. Kita menjadi gereja yang makin berpengaruh dan tetap merasa nothing, tetap merasa diri bukan siapa-siapa. Saya sangat bersyukur ketika satu kali jalan dengan satu orang pergi KKR regional. Orang ini sederhana sekali. Dia keluarkan uang dengan minimal sekali. Kemudian kami bicara-bicara, kami sharing, pakaiannya sederhana, semua gayanya sederhana. Lalu saya bincang-bincang dengan dia lihat arloji saya, dia mengatakan itu jam ini ya, saya kaget. Oh kamu tahu arloji ya? Ya tahu sedikit. Oh tahu sedikit. Lalu arloji favoritmu apa? Dia sendiri nggak pakai arloji. Dia mengatakan waktu menikah saya dapat ada perpetual calendar dan ultra complication dari Patek Philippe. Kamu punya Patek Philippe ultra complication? Iya, dikasih papa waktu saya menikah. Oh ya? Kenapa nggak dipakai? Berat di tangan. Oh hidupnya sederhana sekali. Ada orang uang banyak, nggak peduli. Ada orang uang kurang, maunya pinjol. Nggak benar loh. Saudara waktu kecil belajar menjadi unggul di dalam kondisi kecil. Waktu sudah besar, belajar menjadi unggul di dalam waktu sudah besar. Bagaimana unggul waktu sudah besar? Dengan tetap pelihara perasaan I am nothing. I am nothing. I am nobody. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia. Biar Tuhan berikan gereja kita pengaruh untuk bangsa ini. Dan gereja kita tetap mengatakan I am nothing. I am nothing. Tuhanlah segalanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berikanlah kami terus pengertian dan juga ingatan akan perumpamaan ini. Ketika kami masih kecil seperti biji sesawi yang diabaikan, yang dihina, yang tidak dianggap. Kami tetap mau bersuara, kami tetap mau didengar. Karena kami tahu yang kami ketahui dari firman-Mu adalah kebenaran yang berguna. Maka meskipun kami kecil, kami mau giat memberitakan Injil, kami mau giat menyebarkan pengaruh kami. Tapi kami mohon pertolongan-Mu. Setelah pengaruh itu makin besar, setelah Tuhan izinkan kami makin besar, biarlah kami punya sense bahwa kami nothing. Sehingga kami dengan rendah hati datang kepadamu dan terus menganggap diri kami bukan siapa-siapa. Peliharalah iman kami, peliharalah kami di dalam setiap kondisi. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.